ajang ini. Kami Farmasi Festival 2014 mengucapkan terima kasih. Pembebasan mengenai ekonomi, baik itu ekspor impor barang maupun ekspor impor jasa. Pengusaha ini akan menjadi penting. Dan seperti tadi juga pernah dikatakan bahwa dengan dilakukannya pasar bebas, maka juga di pada sebagai pemantau maupun narasumber. Itu saja ukurannya sangat kecil. Nano itu berarti rentannya di sekitar nanometer. Ya. Bahkan emas sekalipun dia nanopartikel bisa dimasukkan dalam dindingnya untuk penyampaian kosmetik antioksidan. Kemudian yang terakhir mekanisme pelepasan yang pelepasan diatur. Yaitu keunggulannya dari suatu transfersom. Farmasi UGM yang menyatakan kepada Ibu yang pertama. Yang longgar, jadi itu saya nanya sih kalau lebih ke satu baru sendiri. Kelompok industri ya, ada industri usaha kecil menengah, ada bahkan mikro sekalian, kemudian ada yang besar dan ada yang dari luar artis di luar menjadi glycerin yang manfaatnya adalah untuk anti kerut. Sudah banyak digunakan pengobatan anti kerut menggunakan glycerin. Artinya orang Indonesia pun bisa memanfaatkan isoflavon yang berasal dari tanaman-tanaman Indonesia. Seperti itu ya. Saya tertarik di bagian dendrimer Ibu. Di sini kan dendrimer Kadang-kadang dia konjugasi itu terdapat di permukaan dari dendrimer sehingga lalu pemberian bingkisan dari Wardah seperti Acara ini juga didukung oleh Ikatan Apoteker Indonesia, Isma Farsi, Yangmuda.com, Name Radio, Radio ITB, Kampus Update, Debokita.com, Seputarkampus.com, Peta Aksi, Acara Jakarta.com, Anaui.com, RTC UI, IC, Info Unpad, dan Free Cyber. Kemudian beliau memperoleh Satya Lancana Wirakarya pada tahun 2011. Kalau saya lebih kepada bagaimana membuat nanopartikel itu dan bagaimana mengaplikasikan. Ini awal boomingnya nanopartikelnya, superfine partikel tadi itu perkembangannya sangat besar sekali. Kemudian melepaskan bahan aktifnya dan bahan. Nah kalau zaman ini sudah ada, sebenarnya tadi dengan banyak dapat sinar. Karena teknologi nano itu kan pemainnya sedikit, jadi saingan saya sedikit. Makanya saya sering dapat tidak gitu. Sebenarnya saya tertarik dengan gold nanopartikel luar itu penelitian saya nanti. Jadi dari jurnal yang saya baca dari tentang gold itu udah ada pemerintah. Saya kebetulan sudah cukup lama ya buka di bangku kuliah, jadi untuk teknologi nano ini menurut saya juga masuk baru karena saya di bidang praktisi. Saya Nia Anzini dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Menarik sekali pemaparan yang telah disampaikan, terutama mengenai teknologi nanopartikel terkait dengan penyakit degeneratif. Sebagaimana sebenarnya nanopartikel itu bisa dibuat dari berbagai bahan. Gold nanopartikel golongannya adalah metalik nanopartikel. Jadi metal bisa bentuknya ada lagi yang mengembangkan baru itu silver nanopartikel. Saya ada banyak info dari Pak Ari 300 peserta dari seluruh Indonesia gitu ya. Dan yang terakhir, ini yang sangat menarik, saya pikir baru. Jadi untuk suatu penelitian pengembangan obat, kita perlu memperhatikan keberlangsungan produknya. Jadi tidak hanya semuanya pemberian sertifikat untuk ibu dokter dan diberi yang mulia untuk ibu dokter etik selaku pembicara sesi yang kedua.
farmasi baru dapat nomor registrasi. Untuk kosmetik tidak. Mereka hanya mengisi secara online di tim. Untuk notifikasi kita juga melakukan audit dokumen informasi produk, yaitu adalah dossier yang harus dimiliki oleh perusahaan kosmetik. Jadinya untuk sampai bulan September ini sekitar hampir 30.000, pangan saja nggak ada sepertiganya. Jadi itu di Jello ada juga. Jadi banyak sih, Bobbi Brown gitu. Artinya dia punya nama terkenal, pengen bikin melakukan pembahasan mengenai European Cosmetic Directive, European Cosmetic Directive mulai tahun 87. Safety itu adalah kelompok ilmuwan untuk consumer product ya di Eropa. Mengenai nanomaterial yang sudah diperbolehkan di Indonesia, tadi kan misalnya itu dijelaskan bahwa bahan yang sudah disetujui itu adalah penggunaan peran, yaitu globalisasi dan apa isinya gitu. Bagaimana peran BPOM terhadap itu? Terima kasih. Kita anggap datanya masih aman, walaupun nanti kalau ada ada laporan berikutnya mengenai efek samping, nah itu mungkin akan kita tinjau lagi seperti pengawet metil isodiazolinon. Tapi kalau nama nggak perlu, bahkan kalau saya khawatirnya jangan-jangan ada yang pakai nama tapi nggak ngomong. Betul. Pengetahuan yang belum kita ketahui khususnya di era zaman ekonomi Asia Tenggara. Seperti kita ketahui, jadi farmasi itu tidak hanya manual obat-obat kita ketahui, jadi bisa dikembangkan lagi dengan banyak pertanyaan saya masih belum bisa terungkapkan di sini. Ya, mungkin saya bisa bertanya-tanya langsung ke pembicara kalau dibalas. Ada yang dapat ya? Saya mau ada yang dapat? Cuma 2 orang. hanya 2 orang yang kita beri door prize. Saya Faruk dari Universitas Jenderal Muhammad Ali. Terus jadi bisa lihat juga untuk studinya seperti apa. Dan juga buat kami gitu tentang nanopartikel, bukan tentang pengembangan nanopartikel di farmasi organik dulu. Ini sekaligus berakhirnya juga acara seminar nasional Farmasi Festival Universitas Indonesia untuk tahun 2014 ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta seminar nasional Farmfest 2014 ini. Semoga Farmfest kali ini bisa memberikan kesan dan makna bagi Anda semua. Kurang kesini deh kayaknya. Seminar Farmfest, alhamdulillah sukses. Secara umum acara Farmasi Festival ini seperti apa sih dan mau menjadi seperti apa? Acara Farmasi Festival ini merupakan acara tahunan dari BEM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Diharapkan dengan adanya acara ini akan meningkatkan awareness dari setiap mahasiswa maupun praktisi farmasi di Indonesia mengenai berbagai macam kebutuhan farmasi, seperti kita meng-provide kebutuhan dari praktisi, seperti kita mengadakan workshop bioavailabilitas dan bioavalensi, kita menyediakan seminar nasional, lomba-lomba, di mana kesemuanya akan meningkatkan awareness dan kemampuan dari peserta maupun panitia yang mengikuti acara Farmasi Festival ini. Kalau secara umum mungkin masyarakat bisa dari seminar ini bisa mengetahui tentang teknologi nanopartikel. Jadi masyarakat tuh tahu gitu ternyata nanopartikel ini sedang sangat gencar di masyarakat, sedang sangat dikembangkan di masyarakat. Kita mengadakan lomba farmasi dan seminar farmasi untuk mahasiswa Indonesia. Dari peserta
peserta kami ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali, Jawa, seperti itu. Jadi kami sangat terbuka sekali kepada para peserta. Untuk semua peserta yang semua universitas yang memiliki fakultas farmasi dipersilakan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara farmasi festival ini. Untuk farmasi sendiri, kalau misalnya memang apalagi dari SMK farmasi itu pasti kan sudah sangat familiar dengan dunia kefarmasian. Itu farmasi itu seru apalagi kalau misalnya soalnya banyak pengembangan gitu seperti ini nih sekarang itu sangat-sangat menarik ya. Maksudnya jangankan orang farmasi gitu, tadi aja pembicara kedua dokter etik itu kan dari teknik material. Beliau juga sangat tertarik kan, bahkan beliau sempat bilang pengen masuk S1 farmasi untuk mendalami dunia farmasi gitu seperti itu. Jadi farmasi itu sangat menarik. Ibu diare ya, ibu diare. Jadi skincare ini untuk vitaminnya ibu. Jadi kan biasanya suka lemes ya kalau habis diare itu. Nah ini vitaminnya. Nah skincare ini diberikannya itu 10 tablet. Ini untuk 10 hari. 1 harinya itu 1 kali. Sehari 1 kali dan jangan lupa kalau di sendok teh. Iya. Jadi ini dilarutkan nanti baru diminumkan. Gitu ya. Iya. Selanjutnya di sini ada Renalit saset. Nah kalau Renalit itu apakah ibu bisa mengulang kembali pemaparan yang tadi saya berikan? Jadi obat ini yang pertama ini sirup ya? Iya, ini sirup. Sebaiknya untuk makanan-makanan di luar dikurangi nih Bu, jadi kan untuk menjaga kebersihannya, karena kan kemungkinan juga bisa disebabkan diarenya disebabkan karena makanannya kurang bersih begitu.